Makin berbisa, Su-30 MKM RMAF kini dilengkapi persenjataan baru. Sebelum admin masuk dalam pembahasan, harap penonton setia simak berita ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Jet tempur Su-30 MKM Malaysia sekarang hampir pasti mendapatkan perpanjangan masa pakai menyusul peluncuran perusahaan lokal untuk melakukan perawatan mendalam pada jet tempur buatan Rusia. Akibatnya, rencana untuk membeli jet tempur baru, sebagai bagian dari proyek Multi-Role Combat Aircraft dapat ditunda tanpa batas waktu karena Kuala Lumpur bergulat dengan pemotongan anggaran dan krisis minyak sawit yang semakin dalam dengan Uni Eropa. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri sedikit banyak menutup pintu MRCA dalam waktu dekat ketika ia meluncurkan Su-30 MKM pertama yang dirombak secara lokal di pameran Langkawi International Maritime and Aerospace tahun lalu. Perombakan telah dilakukan oleh Aerospace Technology Systems Corp, sebuah perusahaan kerja sama antara Malaysia dan Rusia yang dibentuk khusus untuk suku cadang dan servis Su-30 MKM buatan Rusia. Seorang eksekutif ATSC mengatakan kepada defenseworld.net, ada kemungkinan bahwa kami akan berkembang dari layanan dan perombakan ke peningkatan penuh. Badan pesawat dan mesin Suha masih sangat bagus dan kita berbicara tentang perpanjangan umur untuk beberapa tahun lagi. Selama upacara modifikasi Su-30 MKM, Tan Sri Ismail mengatakan, pesawat yang kami beli beberapa tahun lalu masih dapat bekerja dengan baik dengan perawatan yang tepat. Dia kemungkinan besar mengisyaratkan Su-30 MKM yang hanya 4 dari 18 dilaporkan dalam kondisi layak terbang menurut laporan mantan Menteri Pertahanan Mohammed Sabu yang mengatakan kepada parlemen pada 2018 lalu. Namun, nyatanya sekitar 10 Su-30 MKM dapat dilihat di lapangan terbang di Langkawi saat melakukan pengaturan aerobatik yang mempesona saat istirahat. Beberapa spekulasi. Kami dalam rancangan pembelian jet latih baru Angkatan Udara Malaysia, kata Ismail Sabri selama konferensi pers. PM menanggapi pertanyaan mengenai pembelian jet Eropa sehubungan dengan rencana yang diusulkan untuk mengakhiri penggunaan minyak sawit dalam biofuel. Pengadaan MRCA telah bergerak maju pada masa pendahulunya. Najib Razak yang pemerintahnya dilaporkan telah membuka negosiasi dengan Perancis untuk membeli satu skuadron jet Rafale. Seorang eksekutif dari Dassault Aviation, mengatakan kepada koresponden, kami berharap dapat menjual ke Malaysia karena MRCA dibutuhkan oleh angkatan udaranya. Namun, Rusia sekarang tampaknya mencium bau darah. Viktor Kladov, Direktur Kerjasama Internasional dari perusahaan induk Rostek Rusia mengatakan, kami telah menawarkan untuk menaikkan impor minyak kelapa sawit secara substansial dari Malaysia dengan imbalan peningkatan penjualan senjata. Dia melihat kemungkinan penjualan tidak hanya Su-30 tetapi juga Su-57 sebagai bagian dari rencana pengadaan masa depan Kuala Lumpur.